Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik di kesempatan kali ini saya update untuk B860H P5. Nah, berhubung di updatean sebelumnya adalah B860H P1 P2, maka kali ini P5 juga mengikuti jejaknya ya teman-teman. Jadi kita update ke kelas WAL 210923 dan tentunya masih di OpenWRT 2305.0 rilis kandidat 3. Nah, teman-teman kita lihat di sini ada beberapa klien yang terkoneksi dan ini sangat smooth, lebih smooth dari sebelumnya ya untuk P5 karena ada beberapa modul yang saya update dan memang modul-modul tersebut adalah updatean terbaru dari official OpenWRT teman-teman. Jadi seperti itu, seperti Ucode, kemudian Ubus Lua juga terupdate semua ya. Dan beberapa updatean yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga di updatean B860H P1 P2. Nah, baik, kita cek-cek dulu sebelum saya share ke teman-teman ya. Jadi seperti ini kita bisa buktikan bahwa ini sangat smooth berjalan di PC saya, teman-teman. Meskipun ada beberapa klien ya, lumayan juga kliennya. Kemudian kita bisa lihat aksesnya begitu cepat ya teman-teman. Untuk mengakses beberapa halaman kita secara berganti-gantian itu tidak terlalu lama delay. Ada sih delay tapi tidak terasa teman-teman ya, seperti itu. Kemudian untuk bagian net monitor jangan lupa ya, kembali saya ingatkan untuk teman-teman rubah di bagian netdata.html, filenya ada di folder www untuk untuk merubah interface modem disesuaikan dengan device yang teman-teman gunakan, seperti itu ya. Di sini saya settingnya indoor ini adalah berhubung karena saya punya dua output yaitu ETH0 dan ETH1, maka indoor ini adalah ETH1 menggunakan gigabit USB to LAN, dan outdoor ini adalah menggunakan LAN internal dari STB-P5 nya teman-teman. Jadi hanya 100 MB untuk outdoor dan 1 gigabit untuk indoor. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat. Untuk mengedit post status juga sudah ada tutorialnya di Indonesian Test Channel ya teman-teman, menyesuaikan dengan interface yang teman-teman pergunakan. Nah, oke, kita lanjut. Tadi terakhir net monitor. Nah, mobile service ini adalah bawaan yang memang terinstall secara otomatis dari modem manager. Nah, modem manager di sini juga saya sudah update ya teman-teman, dan beberapa perbaikan termasuk perbaikan di protokol-protokol, karena ada teman-teman yang menginformasikan bahwa setiap modem terputus itu tidak bisa nyambung kembali secara otomatis, dan memang setelah saya cek ada kekurangan di bagian folder lib, kemudian di bagian net ifd, kemudian proto, dan di bagian QMI. Jadi di sini memang ada perbaikan ya teman-teman. Nah, ini kemarin yang kurang dan saya sudah tambahkan dan alhamdulillah sudah normal kembali. Nah, oke, kita lanjut di bagian sistem aman ya, Sinch browser. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengedit time zone sesuai dengan TKP teman-teman masing-masing. Nah, kita lanjut di bagian administrator, kemudian di bagian software installed, updated, semua sudah saya update secara manual ya teman-teman. Untuk bagian startup seperti ini, WPAD tidak dijalankan karena berhubung WPAD itu adalah komponen dari WiFi ya. Sedangkan di P5 ini WiFi internalnya tidak aktif teman-teman. Jadi WPAD saya disable. Teman-teman bisa cek sendiri ya nanti yang digunakan apakah sudah terdisable. Soalnya saya lupa juga. Untuk PHP 8 fpm juga disable. Kemudian LED internal disable karena sudah ada konfigurasi LED yang ditanamkan secara manual ya untuk internet indikator, dan password server juga saya disable karena yang digunakan hanyalah password teman-teman.
Nah, oke, kita lanjut. Itu bagian startup. Nah, bagian schedule seperti biasa ya teman-teman. Ada FreeSH untuk clear KC OpenWRT secara internal yang berjalan tiap 1 jam. Kemudian ada PNStati.sh untuk mengupdate informasi di NetMonitor setiap 5 menit. Sedangkan yang ini opsional. Karena ini sebenarnya dari connection monitor ya teman-teman. Jadi jika teman-teman mengaktifkan connection monitor, akan ada tambahan di schedule tasknya. Nah, oke, kita lanjut disk manager. Di sini saya menggunakan SD card 16 GB ya teman-teman, karena belum bisa terinstall ke internal memori. Oke, kita lanjut ke file manager, kemudian mount point. Logic service-nya tidak usah disetting, sudah saya setting sedemikian ya. Saya sudah mentokin di sini frekuensinya, dan shutdown reboot aman semua ya teman-teman. Nah, di bagian modem AT message, oke, di sini saya menggunakan modem E5577CS teman-teman. Jadi bisa kedetek ya di 4G connection. Oke, kita lanjut modem info. Tetap saya sertakan di sini connection monitor seperti yang saya informasikan tadi. Di bagian connection monitor saya itu jalan ya teman-teman. Jadi kelihatan di mana jam berapa, kapan ada violet. Nah, baik, kita lanjut paswal. Nah, di sini paswalnya berbeda dengan yang saya share di B860AP1. Karena yang 860AP1 itu masih paswal versi 479, sedangkan yang ini adalah 47010 teman-teman. Dan untuk menggunakan Syncbox ini tinggal diupdate sendiri ya. Jika ingin menggunakan Syncbox, tinggal klik up to update. Nah, maka dengan sendirinya Syncbox modulnya akan terinstall secara otomatis. Begitu juga yang lain ya teman-teman. Namun di sini saya hanya menggunakan paswalnya sendiri dan X-ray version. Saya rasa ini sudah cukup mewakili beberapa protokol yang sering kita gunakan di Indonesia tentunya. Nah, oke, kita lanjut. Untuk paswal belum ada updatean ya sampai sekarang. Bahkan saya lihat juga untuk developer modenya versi developernya juga tidak ada update. Padahal biasanya itu ada tiap hari ya teman-teman. Tapi entah kenapa mudah-mudahan saja tidak ada masalah ya di open class-nya. Nah, baik, kita lanjut. Di sini masih ada zero tier dan base 64 decode encode. Tentunya juga terminal ya, penting untuk disertakan. Dan teman-teman bisa lihat di sini kondisi 45 derajat Celcius tanpa menggunakan tambahan heatsink dan tanpa menggunakan fan eksternal. Oke, kita lanjut di bagian interface. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa interface output itu saya menggunakan dua, ETH0 dan ETH1. ETH1-nya gigabit dan ETH0-nya masih 100 MB, teman-teman. Untuk modem saya gunakan ETH2 di sini, dan untuk yang default itu adalah ETH1. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan interface modem yang digunakan ya, teman-teman. Kita lanjut di bagian routing aman, DHCP DNS juga aman, sangat smooth ya teman-teman. Kita buka firewall, lancar semua. Nah, oke, saya rasa itu ya yang bisa saya informasikan kepada teman-teman, dan mohon maaf ya, link kemungkinan saya rubah link untuk yang di dalam video, dan melihat atau menimbang dari sudah tidak adanya lagi yang menggunakan QR code about di sini, maka mohon maaf jika linknya berbau-bau receh teman-teman. Jadi seperti itu ya. Intinya tidak ada paksaan untuk mengupdate, tidak ada paksaan untuk mendownload, dan ini juga merupakan sebagai sarana untuk saya selalu mengembangkan ilmu yang sudah saya miliki sebelumnya. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.